Pada ODK Collect ini, ada beberapa pengaturan yang bisa Anda sesuaikan. Mari kita bahas pengaturan umum. Untuk dapat mengakses pengaturan umum, klik atau pilih titik 3 pada bagian kanan atas. Kemudian, pilih pengaturan umum. Pengaturan umum yang pertama, yaitu pengaturan server. Anda bisa memilih server mana yang akan Anda gunakan. Jika Anda memilih server ODK agregat, maka Anda tinggal menyesuaikan nama pengguna dan kata sandi. Atau, jika Anda memilih server lain, Anda bisa klik tipe, maka akan ada beberapa pilihan server. Di antaranya, ada ODK agregat, Google Drive atau Google Sheet, atau yang lainnya. Jika Anda memilih Google Drive atau Google Sheet, maka tampilan yang akan muncul seperti ini. Anda tinggal menyesuaikan akun Google dan URL kembali setelah pengiriman. Pengaturan umum yang kedua yaitu antarmuka pengguna. Pada antarmuka pengguna, Anda dapat menyesuaikan tema, bahasa, ukuran teks font, navigasi, dan tampilan pembuka aplikasi. Untuk tema, Anda bisa memilih tema terang ataupun tema gelap. Untuk bahasa, secara default, ODK Collect akan menyesuaikan dengan bahasa perangkat Anda. Namun, Anda bisa menyesuaikan dengan bahasa yang Anda inginkan. Lalu, untuk teks font, Anda dapat mengatur ukuran font yang digunakan dalam antarmuka pengisian formulir. Pilihan yang disediakan dari sangat kecil sampai sangat besar. Lalu, untuk navigasi, Anda dapat mengatur gaya navigasi untuk berpindahnya antar pertanyaan. Pilihannya yaitu gunakan sentuhan ke kanan atau ke kiri, gunakan tombol maju atau mundur, dan gunakan sentuhan dan tombol. Lalu, pada tampilan pembuka aplikasi, Anda dapat mengatur gambar mana yang akan ditampilkan pada saat awal aplikasi berjalan. Jika Anda mengaktifkannya, Anda dapat menentukan gambar mana yang akan ditampilkan untuk pembuka aplikasi. Pengaturan umum yang ketiga yaitu pengaturan peta. Pengaturan peta mengkonfigurasi peta yang ditunjukkan oleh jenis pertanyaan lokasi. Pada peta dasar, dimaksudkan untuk memberikan detail yang membantu pengguna mengorientasikan peta dan membuat peta mudah digunakan dalam lingkungan pengumpulan data tertentu. Peta dasar disediakan oleh beberapa sumber yang masing-masing dapat membuat beberapa peta dengan gaya yang tersedia. Sumber-sumber yang disediakan dalam peta dasar antara lain Google, Mapbox, OpenStreetMap, USGS, Stamen, dan Carto. Jika Anda memilih Mapbox, maka gaya peta pada Mapbox yang disediakan seperti berikut. Begitupun jika Anda memilih sumber yang lain, maka gaya yang ditampilkan juga berbeda. Lalu, pada lapisan referensi, pengaturan ini mengkonfigurasi data peta yang ditujukan oleh peta dasar. Lapisan referensi akan muncul ketika level zoom berada dalam kisaran yang didukung oleh file. Pengaturan umum yang keempat yaitu pengaturan manajemen formulir, di mana Anda dapat mengontrol saat mengedit, menyelesaikan, dan mengimpor formulir. Pada manajemen formulir, Anda dapat mengatur pembaruan formulir. Yang pertama, pemeriksaan pembaruan formulir berkala. Anda dapat menentukan frekuensi pembaruan formulir
yang terkonfigurasi dengan server. Misal, Anda memilih tiap 15 menit. Maka, Anda dapat mengaktifkan pengaturan unduh otomatis. Yang secara otomatis, formulir yang ada pada perangkat yang memiliki versi baru akan diunduh secara otomatis. Lalu, sembunyikan versi formulir lawas. Saat diaktifkan, hanya versi yang terbaru yang akan muncul dalam pilihan formulir kosong. Selanjutnya, Anda dapat mengatur pengiriman formulir. Yang pertama, kirim otomatis. Saat diaktifkan, formulir dikirim segera setelah difinalisasi jika perangkat dapat terhubung ke internet. Jika koneksi internet tidak tersedia pada saat finalisasi, formulir finalisasi akan diantrekan dan dikirim segera setelah konektivitas dilakukan. Anda dapat menentukan apakah akan mengirim melalui Wi-Fi, data seluler, atau keduanya. Selanjutnya, hapus setelah kirim. Semua media dan formulir yang terfinalisasi akan dihapus setelah dikirim ke server. Selanjutnya, Anda dapat mengatur mengisi formulir. Yang pertama, terfinalisasi secara bawaan. Saat Anda mengaktifkan ini, maka akan menandai formulir yang terfinalisasi secara bawaan. Lalu, pemrosesan constraint. Anda dapat menetapkan kapan respon formulir divalidasi. Pilihannya yaitu validasi pada saat menyentuh layar ke kanan, atau tepat setelah pertanyaan dijawab, atau menunda validasi sampai terfinalisasi. Selanjutnya, Anda dapat mengatur video resolusi tinggi. Saat diaktifkan, aplikasi video akan merekam dengan video beresolusi tinggi. Lalu, Anda dapat mengatur ukuran gambar. Pilihan yang disediakan dari ukuran asli dari kamera sampai yang terbesar 3072 piksel. Lalu, Anda dapat mengatur menampilkan bantuan atas pertanyaan. Ini merupakan sebuah opsi di mana untuk menampilkan informasi tambahan yang tidak selalu dibutuhkan. Jika Anda memilih ya, selalu ditunjukkan, maka petunjuk-petunjuk akan selalu ditampilkan di bawah petunjuk biasa. Jika Anda memilih ya disembunyikan, maka pengguna harus mengetuk untuk melihat petunjuk panduan. Lalu, Anda dapat mengatur untuk mengimpor formulir. Saat Anda mengaktifkan selesaikan formulir saat impor, maka formulir yang rusak akan langsung ditambahkan ke berkas intent, dan formulir ditambahkan langsung ke direktori secara otomatis. Pengaturan umum yang terakhir yaitu mengatur identitas perangkat dan pengguna. Anda dapat mengontrol bagaimana informasi identitas pribadi dan ID perangkat digunakan. Pada identitas perangkat dan pengguna, Anda dapat mengatur metadata formulir, yaitu semua nilai yang akan ditambahkan ke formulir untuk mengidentifikasi orang yang mengirimkan data. Yang bisa Anda ubah adalah nama pengguna, nomor telepon, dan alamat email. Jika tidak ada nama pengguna yang ditetapkan di sini, nama pengguna dari pengaturan server digunakan sebagai penggantinya. Lalu, ditentukan oleh perangkat atau yang tidak dapat Anda ubah, yaitu ID perangkat, ID pelanggan, dan nomor serial SIM. Mulai Agustus 2020, Install ID akan menggantikan ID perangkat, karena Google tidak lagi mengizinkan aplikasi Android untuk membaca email. Anda dapat mengatur penggunaan data. Ketika diaktifkan,
ODK Collect mengirimkan kembali kesalahan data dari pengguna anonim ke tim pengembangan ODK, yang membantu kami meningkatkan aplikasi.